Dahulu kala di sebuah negeri, hiduplah seorang raja yang sangat serakah lagi tamah. Karena sang raja tak pernah puas dengan apa yang telah ia miliki. Ia selalu ingin memperluas kerajaannya hingga ia menebangi pohon di hutan. Hutan tempat berlindung hewan pun terancam. Para penghuni hutan berunding untuk memberikan ultimatum pada Raja Tamak itu. Kita harus bekerja sama untuk membalas perbuatan Raja serakah itu. Kalau tidak, di mana lagi kita akan tinggal dan mencari makan, kata singa. Ketika semua binatang sedang bermusyawarah mematangkan rencana. Tiba-tiba nyamuk menyumbang ide. Aku bersedia menjadi sukarelawan untuk menghentikan kesombongan Raja Tamak itu, teriaknya. Semua peserta musyawarah terkejut karena dia adalah binatang kecil dan lemah. Bagaimana bisa diandalkan untuk tugas besar ini? Pikir binatang yang lain. Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Tanya si gajah ragu. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku, aku tidak takut sama sekali menghadapi Raja Tamak itu, jawab nyamuk yakin. Bukankah kita tidak boleh meragukan kemampuan siapapun, termasuk nyamuk sekalipun? Kita tidak pernah tahu strategi apa yang sudah dirancang oleh nyamuk, ujar jerapah menyahut. Itulah kenapa kita selalu diperlakukan seenaknya oleh kaum manusia, terutama Raja Tamak itu. Karena kita tidak pernah bisa bersatu melawan mereka, si kancil menimpali. Alangkah lebih bijak kalau kita beri kesempatan pada nyamuk, karena kita tidak tahu apa yang akan nyamuk lakukan jika kita tidak memberinya kesempatan, sahut gajah dengan bijak. Apa yang dikatakan gajah benar, kita harus memberikan kesempatan kepada nyamuk, jawab semua binatang. Nyamuk pun berterima kasih telah diberikan kepercayaan oleh teman-temannya. Hari itu juga nyamuk menjalankan rencananya. Ia terbang ke istana Raja Tamak. Ketika ia sampai di istana, ia mendapati sang raja tengah tertidur di kamarnya. Tepat sekali, rencanaku akan berjalan dengan lancar, kata nyamuk yang langsung menggigit bagian tubuh sang raja. Misi yang dilaksanakan oleh nyamuk kecil berjalan dengan sukses. Saat itu juga ia menusukkan paruh runcingnya ke beberapa bagian tubuh sang raja. Setelah puas dengan hasil kerjanya, ia segera terbang kembali menemui teman-temannya di hutan. Kawan-kawan, aku sudah berhasil melaksanakan misiku, tapi hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa hari lagi. Jadi aku harap kalian sabar menunggu untuk melihat hasil kerjaku, ujar si nyamuk. Beberapa hari pun berlalu, dan ucapan si nyamuk pun terbukti, sang raja demam hebat, bahkan tabib istana tidak sanggup mengobati penyakit sang raja. Akhirnya raja yang tamak itu meninggal dunia. Setelah kematian sang raja tamak, akhirnya semua binatang di hutan percaya pada nyamuk. Nyamuk kecil itu telah berjasa menyelamatkan seisi hutan karena kecerdikannya. Pesan dari kisah ini adalah, jangan pernah kita meragukan kemampuan siapapun hanya karena dia terlihat kecil dan lemah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam pikirannya.